Kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Ya, diberikan anugerah atau penghargaan penjabat Gubernur Jawa Barat Pak B. Mahmudin yang di PNS berprestasi. Sebenarnya karya apa sih yang dibawakan kemarin itu? Era disrupsi itu kan menuntut kita untuk benar-benar harus bisa berlari, harus benar-benar bisa menyesuaikan keadaan. Lalu gimana nih kita coba menjembataninya gitu? Kedepannya seorang pemimpin itu satu dia harus kreatif, berikutnya juga harus agile, kemudian accountable, berikutnya juga networking. Terakhir itu ada growth people. Seminggu kalau nggak salah seminggu. Tetapi dalam seminggu itu deg-degsernya kerasa. Terlambat itu adalah menyiapkan mental ketika harus betul-betul menyampaikan gagasan ini. Kemarin tuh dalam proses 1,5 bulan itu kan hampir 16 buku saya baca. Ini mah kayaknya bisa jadi tips juga untuk tahun 2025 kayaknya ya. Yang mau ikutan nih kategori Future Leader nih boleh. Kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Aduh, hari ini saya melihat muka-muka ceria nih ya. Ada salah satu tamu yang sangat istimewa hadir di Aji Podcast hari ini. Ini baru dinobatkan kemarin tanggal 3 Desember kayaknya. 3 Desember ya. Oke, siapakah ini? Oke, kita nantikan dulu ya. Baik, hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah pemenang juara 1 di PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat di kategori The Future Leader. Siapa lagi kalau bukan Kang Reza Farli Salampesi. Ini namanya ada Salampesi, kayaknya bukan orang Sunda ini mah. 50% 50% ya. Oke, kita bercerita Kang ya. Kang, sebenarnya hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol sih sebenarnya. Kemarin diberikan anugerah atau penghargaan langsung loh gitu lah sama penjabat Gubernur Jawa Barat Pak B. Mahmudin yang tentunya itu sangat luar biasa karena ternyata perjalanan untuk memenangkan PNS berprestasi ini ternyata cukup sulit gitu ya Kang. Panjang iya gitu ya. Kemudian pressure-nya juga kerasa gitu ya. Tetapi ya dinikmatin alhamdulillah gitu kan ya. Dinikmati ya. Dan ternyata hasilnya juara 1. Boleh Kang, biar nanti kita kenalan sama Akang Teteh semua yang ada di sana, penonton setia kita di Aji Podcast. Boleh nih dengan Kang siapa dan dari dinas mana nih Kang? Oke, boleh. Nih saya harus memperkenalkan diri dulu harus ya, dong, ini Kang. wajib nih. Baik Akang Teteh semuanya, perkenalkan saya Reza Farli Salampesi. Betul Kang, kalau dilihat dari nama saya nama belakangnya tuh di timur ya, orang ada marganya orang timur. Ayah saya kebetulan orang Ambon, tapi beliau dari sejak SMA itu sudah tinggal di Bandung. Kemudian alhamdulillah berjodoh dengan ibu saya. Ibu saya orang Bandung asli. Orang Bandung asli. Iya, jadi kalau ditanya saya selalu bangga saya orang Ambon, saya juga orang Sunda. Gitu ya. Campur ya, di mix gitu. Ya, warna kulitnya mungkin Ambon ya, warna kulit gitu ya. Tetapi pembawaannya mungkin kelihatan kayak orang Ambon gitu ya. Tetapi selembut orang Sunda kok gitu ya. Saya lahir besar di Bandung. Alhamdulillah cuma dapat kesempatan untuk melanjutkan studinya itu di IPDN, tapi pendaftaran dari Maluku. Kemudian sejak lulus itu saya berdinas di IPDN. Alhamdulillah 2022 saya ikut e-talent masuk ke Jawa Barat. Gitu. Berarti perpindahan ya? Perpindahan. Saya masuk 2022 masuk ke Jawa Barat. Alhamdulillah itu pada saat mutasi itu ikut formasi yang ada di BPKAD. Jadi sejak 2022 sampai sekarang tuh saya berdinas di BPKAD selaku pemeriksa anggaran di bidang anggaran. Gitu ya. Jadi ya lumayan lah, udah lumayan ya. 2022 pindah ke Pemprov Jabar, tentunya kayaknya 2023 2024 langsung bisa jadi PNS berprestasi ini teh. Kabita Kang, aslinya Kabita. Kalau kita di luar gitu ya Kang ya, ini nggak nge-endorse Jabar ya, nggak nge-endorse Jabar. Tetapi ketika di luar sebenarnya kita harus aware juga Kang ya. Ada beberapa inovasi dari aspek talenta ASN itu yang benar-benar Jabar itu menjadi pilot projectnya. Kalau dilihat mungkin di provinsi lain ada juga nih event-event kayak gini. Tetapi apakah dia semenarik atau misalkan seprestis yang ada di Jawa Barat? Hemat saya secara pribadi ya gitu, karena saya pada saat kesempatan dulu juga sering gitu nge-benchmark sama teman-teman yang lain. Sepertinya yang cukup dalam tanda kutip cukup
lebih sangat menarik itu yang ada di Jawa Barat gitu kan. Oke. Makanya all out banget nih All out kayaknya. banget, Karena all out Zatnya banget. sampai kemarin prosesnya panjang menang juara 1 ya. Sangat luar biasa. Kalau kita berbicara nih Kang di PNS berprestasi, sebenarnya karya apa sih Kang yang dibawakan kemarin tuh? Oh ya, jadi kemarin itu saya coba untuk, karena ini kategorinya feature leader ya. Betul. Feature leader, saya coba melihat bagaimana kepemimpinan ke depan dalam aspek pengelolaan keuangan daerah sebenarnya Kang. Kalau kita lihat sebenarnya gini Kang, asbabul nujumnya nih gitu ya, asal muasalnya kenapa gagasan ini muncul itu karena kebetulan saya udah lama bergelut di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan Kang. Jadi dulu sempat waktu di instansi sebelumnya juga sampai promosi di eselon 4 di bidang perencanaan, pernah juga di bidang keuangan, kemudian pindah ke sini juga balik ke pemeriksa anggaran. Jadi dari APBN sekarang switching ke APBD nih Kang. Masalahnya sama. Kita itu pengelola keuangan negara, pengelola daerah itu dihadapkan dengan kondisi keuangan yang setiap tahun itu tuntutannya semakin tinggi. Era disrupsi itu kan menuntut kita untuk benar-benar harus bisa berlari, harus benar-benar bisa menyesuaikan keadaan. Gimana pengelola keuangan daerah itu, terutama berada pada level-level middle sampai dengan top manajemennya itu, aspek kepemimpinannya mungkin perlu ada sentuhan-sentuhan kan. Dihadapkan pada kondisi keuangan terbatas, tetapi kita harus memiliki kinerja yang baik. Kasarnya kita itu low budget, high performance. Nah, ini kan jadi masalah. Ini masalah. Nah, lalu gimana nih kita coba menjembataninya gitu kan. Nah, kedepannya seorang pemimpin itu satu, dia harus kreatif. Kreatif itu dia harus mampu menghadirkan potensi-potensi sumber pendanaan untuk program kegiatannya. Harus kreatif juga dalam mengkonstruksikan penganggarannya untuk mendukung tugas-tugas pokoknya, menghasilkan output-output yang berkualitas, performance yang tinggi. Berikutnya juga harus agile. Agile itu artinya bukan berarti dia bisa serampangan gitu kan, bisa lari semua. Tapi ada, walaupun dalam aturan-aturan yang sudah ditentukan, pengelolaan keuangan itu kan rigidnya minta ampun aturannya sebenarnya. Tetapi seorang pemimpin itu harus melihat celah, di mana ada celah fiskal yang terbatas, aktivitasnya harus dilakukan, outputnya harus tercapai, outcome-nya harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga dia juga harus melihat bahwa pengelolaan keuangan daerah ini tidak harus inhabitual seperti itu dilaksanakan. Kita harus benar-benar menyesuaikan gitu Kang. Tuntutan masyarakat kan sekarang ke pemerintah nggak mau tahu gitu ya Kang ya. Kasarnya kita sering lihat gitu ya di berita-berita misalkan masalah A ini kewenangannya siapa, masyarakat nggak mau tahu gitu ya. Sehingga kita harus agile, kita harus melihat bahwa masalah ini apapun kondisinya kita harus harus turut membantu gitu. Kemudian accountable. Nah, accountable artinya kita dituntut untuk bertanggung jawab gitu kan. Kita harus tertib secara administrasinya juga, kita harus tertib secara regulasinya juga gitu. Sehingga betul-betul apa yang kita laksanakan itu kita bisa bertanggung jawab bukan hanya selaku ASN, bukan hanya selaku pengelola keuangan, tetapi selaku manusia juga gitu kepada teman-teman kan kita sebagai ASN ini diamanahkan ya. Ini kasarnya kan kita sering dengar gitu Kang ya, jargonnya ini duit rakyat dipakai oleh PNS gitu ya. Misalkan mana nih untuk pertanggungjawabannya? Gitu kan? Padahal sebenarnya kita harus semaksimal mungkin mempertanggungjawabkan uang-uang yang diberikan oleh dipercayakan oleh masyarakat kepada kita. Berikutnya juga networking. Networking ini sekarang era disrupsi Kang udah nggak ada lagi sekat. Udah sekat Kang. Nggak ada sekat. Sekat artinya gini, kita PNS nggak lagi business as usual kan. Hanya mengharapkan bahwa ya ini pendapatannya dari PAD atau dana transfer dari pemerintah pusat, uang-uang itu yang kita gunakan. Kalau misalkan dengan networking kita kan, kita bisa menghasilkan kinerja gitu ya, bisa kita menghasilkan kinerja tanpa harus mengeluarkan uang gitu. Itu kan menjadi bagus, menjadi poin lebih gitu kan. Kemudian juga dalam melaksanakan keseharian kita, menghasilkan kinerja-kinerja kita kan, kita tidak berdiri sendiri. Betul. Pasti kita membutuhkan banyak pihak ya, stakeholder yang lain. Kalau dulu kita dengar seperti konsep Jabar Masagi gitu ya, ada ASN-nya, ada akademisinya, ada swastanya, masyarakatnya gitu. Semuanya kita masuk ke dalam situ. Nah ini kita coba elaborasi. Dan yang terakhir itu ada growth people. Growth people ini bagaimana kita menumbuhkan menumbuhkan kompetensi teman-teman kita. Pemimpin itu kan ke depan itu kan dia bukan lagi orang yang dilihat ada di depan. Dia itu ada di depan, di tengah, di belakang. Ada waktunya dia memang harus mengarahkan. Ada waktunya dia itu harus bersama-sama dan ada waktunya dia mendorong. Nah, sehingga seorang pemimpin kan gak mungkin pintar sendiri. Betul kan. Kasarnya gitu ya. Dia harus bisa mengembangkan calon-calon pemimpin baru. Dia harus bisa
mengembangkan kompetensi rekan kerjanya ataupun bawahan-bawahannya gitu ya. Kalau sekarang nggak relevan lagi dibilang bawahan ya Kang ya. Lebih cocok itu di era sekarang tuh dibilang rekan kerja. Rekan gitu. kerja. Rekan kerja. Karena kita menuntut mungkin pada beberapa aspek kerja itu struktur mungkin sudah tidak terlalu lagi relevan. Ada kita harus beberapa pengambilan keputusan cepat selama memang dia memang tidak melanggar aturan kan bisa jalan gitu. Itu Kang. Jadi melihat bahwa memang titik krusialnya gitu. Gimana ngelola keuangan daerah ini nggak lagi dalam pakem-pakem kolot gitu kan. Dalam pakem-pakem lama. Kita harus coba keluar dari zona nyaman. Kita harus mencoba nilai-nilai baru. Bukan berarti ini mengganggu core value yang ada ya. Gitu. Tetapi ini menambahkan core value untuk menghasilkan benar-benar pengelolaan keuangan itu yang lebih baik. Itu sih. Keren banget ya ini satu judul langsung ngeberebet gitu ya. Betul Kang, berarti iya ini juara satunya akan datang gitu ya. Memikirkan pemimpin muda yang sangat luar biasa yang tentunya untuk kemajuan Jawa Barat juga Kang ya. Harus Kang, harus banget. Karena gini Kang, anak-anak muda ini bukan pesen juga atau misalkan bukan. Kita itu siapapun kita, baik itu ASN, teman-teman yang di sektor swasta, akademisi, masyarakat, kita punya tanggung jawab yang sama. Gitu. Tanggung jawab yang sama untuk membuat Jawa Barat ini bukan hanya lebih baik. Tanggung jawabnya itu kasarnya gitu Kang. Apapun yang kita lakukan hari ini yang akan menerima manfaat itu anak cucu kita. Nah gitu ya. Betul. Jadi ya kalau sekecil apapun gitu ya kita bisa memberikan memberikan kontribusi ya. Itu mungkin sekarang jangan dibilang lagi sebuah ini ya, tapi menjadi tanggung jawab gitu Kang, tanggung jawab kita. Tanggung jawab. Merinding Kang, aku mah Kang ini teh. Aduh, hebat. Ya sangat luar biasa ya, nggak salah nih 4 profesor kita gitu ya kemarin memilih gitu ya. Ternyata inilah juara kita yang pertama Kang. Kang, sebenarnya apa yang tadi Akang utarakan mengenai karya mungkin ya, yang tadi karya yang dibawakan ketika Akang berlaga di PNS berprestasi, pastilah banyak ya kebimbangan dari tim penilai gitu. Betul. Ya Sepajur 1, 2, ketiga dan ditakdirkan ternyata Akang juara pertamanya Kang ya. Tapi sebenarnya untuk berkelanjutan nih dari judul yang Akang bawakan ini seperti apa sih untuk sekarang dan mungkin ada rencana kedepannya akan seperti apa gitu Kang? Baik Kang. Ini menarik ini Kang. Karena kan kita berangkat dari konsep dan gagasan terkait kepemimpinan. Konsep ini kan dia tidak akan berjalan sendiri kan. Sehingga pertanyaan pertama yang harus saya jawab setelah saya memenangkan ini, bagaimana saya untuk menginfluence teman-teman. Nah itu Kang poinnya. Pertama, how to treat teman-teman, how to influence teman-teman. Jadi untuk menginfluence teman-teman itu Kang, saya banyak banget ya, kita kayak seperti diskusi dengan para akademisi gitu ya, dengan teman-teman yang rekan-rekan sejabat gitu ya. Ya alhamdulillah untuk beberapa teman-teman stakeholder itu sudah mulai memahami konsep ini kan. Berikutnya juga kita sudah mulai masuk dalam tahap coba untuk memasukkan gagasan-gagasan itu dalam perbaikan dari aspek SISDUR kan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Kedepannya saya sih berharap ini sementara sedang kami coba juga kan. Saya mengusulkan pada pimpinan juga untuk kita coba untuk memperbaiki SISDUR pengelolaan keuangan daerah. Mungkin tidak seluruhnya secara utuh langsung kan, tetapi kita bertahap misalnya dari aspek perencanaannya, kemudian nanti dari aspek pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Pun demikian bagaimana juga tantangan berikutnya itu adalah menghadirkan sistem informasi sebagai tools yang agile-nya kan. Nah, sekarang kita punya nih SIPD misalkan Kang. Tetapi kan SIPD belum juga bisa menjawab seluruh kebutuhan kita. Masih ada beberapa part dalam SIPD yang perlu mungkin pengayaan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita misalkan memiliki authority untuk merubah SIPD kan tidak. SIPD tetap kita gunakan, tetapi mungkin kita bikin sistem informasi internal yang bisa membantu untuk perbaikan-perbaikan yang minor sambil kita juga menyampaikan ke teman-teman di Datin Kemendagri, siapa tahu nih ini ada masukan dari kami seperti ini, siapa tahu bisa dimasukkan dalam SIPD. Itu sih sebenarnya kan. Ini mah bisa masuk ke inovasi juga tuh Kang. Sesuatu yang bisa dimudahkan, maksudnya sesuatu yang mungkin kita bekerja bisa dimudahkan lah sesuatunya. Betul. Nggak, ya tadi Akang bilang juga terstruktur juga sistem administrasi yang juga rapi, pertanggungjawaban ke masyarakat juga, ya ini udah ada gitu kan, ibaratnya seperti keren ini mah benar. Semoga lancar ya gitu kan. Amin. Bisa berlanjut terus gitu ya. Amin. Jadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang tentunya kan.
balik nih Kang nih ya ke PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat. Ketika dinobatkan, gimana rasanya nih Kang? Jujur ya, jujur. Jadi pada saat event itu, pas diumumkan nih juara 3, juara 2, Kedua. deg-degannya itu udah, dapat nggak nih? Udah Gitu. dapat nggak ya? Dapat nggak ya gitu ya. Jadi waktu juara ketiga dipanggil Kelly, juara kedua Kang Tovan gitu kan. Kak Iqbal. Kang Iqbal, sorry Kang Iqbal. Wah gimana nih, dapat nggak nih gitu ya? Udahlah gitu kan. Tapi pas disebutin nama tuh udah salting juga kan. Pas disebutin juara 1, ngapain? Bingung juga. Bingung ya, bahagia, bingung. Fun fact-nya Kang, pada saat kita terakhir itu kan ada kesan-kesan itu ya. Betul. Saya masih speechless sejak disebutin nama tuh sampai dengan terakhir kita mau pulang tuh masih bener gak nih gitu ya. Ini mimpi atau enggak ya sebenarnya? Iya, enggak pernah nyangka. Maksudnya gini Kang, sampai di tahap akhir pun itu bersyukur banget. Bersyukur bahwa nggak nyangka nih bisa masuk sini. Artinya dengan nanti ya Allah alam misalkan dapat juara 1 itu bonus banget gitu. Masuk 3 besar bonus banget. Masuk 6 besar aja udah luar biasa Kang. Itu banyak sekali ASN PNS Jawa Barat yang ikut berbondong-bondong gitu kan. Akhirnya dipilih untuk kita undang secara eksklusif. Tapi bener nih, ini teman-teman yang lain harus nyobain gitu. Nyobain beneran. Akan kerasa di setiap tahapannya itu. Jadi setiap pada saat kita mulai masing-masing tahapan, kemudian nanti menunggunya emang nggak lama kan, seminggu kalau nggak salah seminggu. Tetapi dalam seminggu itu deg-degsernya kerasa, beneran kerasa nih gitu. Iya, ada insecurity juga kita misalkan, insekuritas kita misalkan muncul ketika kan kita suka pantengin juga nih IG nih, gitu ya, IG PNS berprestasi atau BKD. Setiap tahapan beres kan suka diposting nih, si A, si B, si C dan judul-judulnya nih. Waktu pertama kita wawancara gitu ya, selesai administrasi, lihat judul yang lain, wah kayaknya susah juga nih kita bersaing gitu ya. Gitu. Tapi ya Bismillah lah gitu, percaya diri ya, yakin udah. Masuk juga gitu kan ke tahap berikutnya ya. Alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan gitu kan. Pas habis visitasi, aduh deg-degan juga nih gitu. Itu ada lah. Langsung ya. Ada itu. Oke. Sebenarnya Kang, untuk mungkin kalau di tahun sekarang yang mendaftarkan itu adalah dari kepegawaian ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu akankah kayak ya udah saya aja yang maju, atau mungkin dari teman-teman rekan-rekan dari perangkat daerah, kayaknya ini Kang Reza yang maju yang keren kalau dilihat, atau gimana cerita di balik itu tuh? Kalau itu kan kembali lagi Kang, pada saat saya mendaftar itu ada 2 opsi. Waktu itu kan ada daftar kepegawaian atau kita juga mendaftar ke kepegawaian untuk coba diikut sertakan. Pada saat itu saya berani masuk yang kedua Kang, karena kalau di BPKD kan cukup hektik Kang pekerjaannya ya. Cukup tiap hari juga kadang-kadang ya mungkin bukan berarti tidak diperhatikan Kang. Tetapi hal-hal seperti kan kadang-kadang informasinya suka terlewat. Betul. Jadi saya ambil alternatif yang kedua. Saya beranikan diri untuk melapor nih ke pimpinan, Pak saya mau izin ikut kegiatannya. Alhamdulillah gayung bersambut pimpinan kami memberikan respon yang baik gitu kan. Kabid saya Pak Denny alhamdulillah boleh ikut katanya, dicoba gitu ya. Buka ban juga Bu Nanin kasih respon yang baik. Ayo cobain katanya. Siapa tahu juara katanya. Bener. Iya kan? Bu Nanin. Ayo cobain katanya, siapa tahu gitu ya. Ya alhamdulillah Kang, alhamdulillah. Jadi saya waktu itu coba daftar, saya coba penuhin. Nah, memang dengan syarat-syarat yang sebenarnya dibilang sulit juga tidak. Tetapi syaratnya dan timelinenya juga cukup panjang. Kita untuk meyakinkan teman-teman kita bahwa kita mau ikut ini kan perlu perjuangan juga, seperti misalkan bikin video testimoni gitu kan ya. Ya, teman-teman kan harus kita jelaskan dulu nih konsep kita seperti apa agar mereka mau. Karena kan nggak berarti kita deket nih, Kang tolong bikin deh video ngedukung saya gitu ya, atau kepimpinan dan lain-lain. Kita harus mengekspos dulu nih, ini kita punya gagasan seperti ini, tanggapannya seperti apa, atau masukan dari teman-teman seperti apa, sehingga ketika kita sudah banyak diskusi mereka cocok ya udah ayo kita coba. Dan itu nggak cuma karena saya di pengelolaan keuangan daerah gitu Kang ya, nggak cuma internal BPKAD. Kemarin sempat diskusi dengan teman-teman di Ditjen Keuda di luar gitu ya, kemudian juga ke Inspektorat Jenderal Kemendagri gitu kan.
di Pusdatin Kemendagri, ini saya punya konsep gagasan kayak gini nih, gimana? Oh ya bagus, Reaksinya, ini, supportnya bagus dong ya. supportnya bagus. Kemudian mereka akhirnya mau tuh bikin dukungan atau testimoni, itu lumayan juga itu kan. Lumayan itu tenaga, itu baru awal loh. Baru awal. Belum yang kedua, ketiga dan keempat. Nah, kan? yang pas wawancara juga kan lumayan. Nah, itu gimana, harus kita meyakinkan dewan juri itu tentang gagasan kita itu kan tidak mudah. Menariknya kan di saat kita wawancara itu yang uji bukan sembarangan loh. Betul, kan. Guru besar semua loh ini. Kalau misalkan disertasi atau tesis, ya kerasanya seperti ujian tesis gitu kan. Ya karena memang betul kan, fun fact-nya mereka akan melihat gagasan kita itu dari aspek teoritisnya, dari aspek aplikatifnya seperti apa, dan memang dilihat nih output outcome-nya seperti apa gitu. Berarti nggak sembarangan, nggak asal dikasih nilai bagus, nggak. Saya yakin betul itu objektivitasnya tinggi kan. Karena jujur yang saya rasain waktu wawancara kan, itu benar-benar kayak dosen sama mahasiswa lagi ujian tesis kan. Beneran deh. Mau masuk ruangan aja dingin kan ya? Wah itu benar-benar. Di depan itu benar-benar seperti kita ujian tesis. Tetapi ketika kita memang yakin, kita menguasai betul gitu kan, ya alhamdulillah bisa dilewatin. Walaupun ya setelah itu pasti ya wajar ya, misalkan kita mengalami ketakutan, kita bisa nggak nih, bener nggak jawaban kita seperti itu manusiawi kan kayaknya. Tapi ya alhamdulillah bisa dilewatin. Oke Kang, sebenarnya kalau Kang Reza sendiri nih Kang, tadi opsi yang kedua keren loh, ini Kang Reza langsung Bu abdi maju cina gitu ya ibaratnya gitu ya. Dan benar bisa membuktikan dan jadi juara pertama. Sebenarnya Kang ini sangat spesial juga, sangat luar biasa juga, bisa berjuang dan bisa mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, ini tertinggi juara 1 gitu ya di kategori The Future Leader. Sebenarnya ada kiat-kiat khusus gak sih Kang, persiapan khusus? Ini makanya sebelum nunggu mau dipersiapkan apa gitu atau ada apa gitu, itu gimana Kang? Oke, yang paling khusus itu Kang, yang paling wajib kita itu adalah kita menguasai apa gagasan kita. Itu kuncinya aja. Jangan sampai gini Kang, kita misalnya punya konsep gagasan gak mateng, kita bawa gitu, kita dorong sebagai gagasan kita untuk mengikuti kontestasi ini. Itu yang paling penting. Jadi dalam persiapannya Kang, secara substantif tuh saya, kalau literatur tentang pengelolaan keuangan daerah dari mulai regulasinya, buku-buku karya tulisnya, kemudian jurnal dan lain-lain. Even Kang, saya pernah beberapa kali itu memanfaatkan AI. Ya, jadi AI yang ada itu seperti Perplexity, kemudian ChatGPT. Saya coba cari, cek gagasan-gagasan itu seperti apa. Seperti misalkan lihat nih trennya sekarang pengelolaan keuangan daerah yang lagi rame itu dibahas apa sih gitu ya. Kemudian yang dibutuhin dari aspek pemimpin itu seperti apa. Kan kita cari gitu Kang ya, cari seperti apa. Akhirnya dapat, kita coba elaborasi relevan nggak dengan posisi kita saat ini. Kita coba, saya seperti uji publik sedikit sebenarnya kan. Jadi kan kita punya waktu tuh hampir 2 bulanan tuh untuk menyiapkan makalah dan lain-lain. Itu hampir sebulan lebih itu saya siapin untuk itu dulu. Untuk menyiapkan itu dulu, menyiapkan menyiapkan konsep yang utuhnya dan itu. Untuk memahami permasalahannya, untuk memahami kondisinya, kemudian juga menyandingkan dengan apa yang pernah saya alami, apa yang saya rasakan dan pernah saya coba untuk implementasikan. Nah, itu akhirnya dapat Kang, dapat nih, seperti ini nih konsep utuhnya, bulatnya seperti ini. Nah, itulah yang maju. Nah, setelah itu yang paling yang paling benar-benar, termasuk saya juga agak-agak terlambat itu adalah menyiapkan mental ketika harus betul-betul menyampaikan gagasan ini kan. Karena ketika kita berhadapan sama teman-teman penguji atau teman-teman yang lain untuk mendiskusikan ini kan pasti ada pro kontra. Betul. Pasti ada pro kontra, pasti juga ada gagasan tambahan gitu ya. Gimana kita bisa mengelaborasi itu semua. Malah saya bersyukur Kang, bersyukurnya ternyata dalam proses ini saya lebih banyak belajar loh. Lebih banyak belajarnya. Karena banyak sekali feedback yang saya terima. Itu banyak feedback yang terima. Dalam proses kita mengikuti seleksi, kita juga ketemu orang-orang hebat ya. Ketika dalam prosesnya juga saya memang harus memforce diri saya untuk berani belajar lebih gitu Kang ya. Bertanya sama orang, kemudian diskusi dengan banyak orang, banyak kalangan, seperti apa. Jadi kasarnya nih Kang ya, alhamdulillah juara gitu ya. Kalaupun tidak juara, secara secara kapasitas saya secara tidak langsung meningkat gitu kan. Nah, karena ada banyak sekali pembelajaran banyak pembelajaran kan, banyak. Nah, di momen ini sebenarnya, nah mungkin kalau dulu ketika saya mau
di hari-hari biasa gitu kan baca literatur tuh mungkin sebulan hanya 3 atau 4 buku yang saya baca. Kemarin tuh dalam proses 1,5 bulan itu Kang hampir 16 buku saya baca. Masya Allah. Luar Ini seriusan, biasa. 16 buku saya baca. Kemudian untuk jurnal itu udah banyak banget gitu ya. Nah, dan itu melihat bagaimana ya pendekatan kepemimpinannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian pengelolaan keuangan itu seperti apa dan lain-lain itu kita banyak. Nah, kemudian untuk administrasi juga kan ya, itu ada memang kita harus lengkapi juga gitu ya. Dan menurut saya nggak memberatkan sih, tidak memberatkan secara administrasi masih wajar dan kita masih mampu untuk menyelesaikan itu dengan waktu yang cukup. Nah, tinggal yang paling penting itu menyiapkan ketenangan pada saat setiap tahapan. Nah, itu mah kayaknya bisa jadi tips juga untuk tahun 2025 kayaknya ya. Yang mau ikutan nih kategori Future Leader nih boleh. Ini ada sedikit tips nih dari Kang Reza. Luar biasa. Kang, sebenarnya keren banget ya. Tadi khususnya adalah tadi yang menyiapkannya sangat luar biasa. Karena bener ya, persiapan yang sangat oke, persiapan yang sangat luar biasa ya. Ya hasilnya pun tidak main-main ternyata. Ini mau udah siap dikirim ke tingkat nasional kayaknya ya? Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Harus berjuang lagi Kang. Bismillah. Untuk Jawa Barat tentunya Kang ya. Amin, amin Allahumma amin. Kang, kemarin tuh ada beberapa tahap ya di PNS Berprestasi itu sampai ada 5 tahap kalau nggak salah 5 tahap ya. Betul. Nah, tahapan dari semua itu mana yang paling susah? Sulit gitu yang paling, aduh ini gimana ya? Yang paling gitu. sulit itu ada 2 Kang. Yang mana tuh Kang? Yang pertama wawancara dan yang terakhir pada saat kita adu gagasan. Adu gagasan? Adu gagasan. Oke. Wawancara itu kan pertama bagaimana kita benar-benar meyakinkan tim juri dulu nih untuk gagasan kita. Kalau yang tahap terakhir, bagaimana gagasan kita tuh diuji terhadap isu-isu aktualnya. Ini spill dikit ya tentang isu aktual. Kita punya waktu terbatas untuk memberikan pandangan-pandangan dan gagasan kita terhadap permasalahan-permasalahan yang aktual. Nah itu luar biasa Kang. Waktu terbatas, kemudian sebenarnya ruang lingkup diskusinya harusnya panjang gitu kan. Kita harus berpikir cepat nih Kang. Jadi berpikir cepat dan sistematis kita. Sebenarnya ini untuk seorang pemimpin itu memang harus seperti itu Kang. Saya pernah baca buku gitu ya. Salah satu literatur itu Daniel Kahneman itu kalau nggak salah penulisnya, peraih Nobel juga. Dia menyatakan bahwa memang ada faktor di mana manusia itu berpikir lambat, ada berpikir cepat. Tetapi untuk beberapa kesempatan, terutama seorang pemimpin itu wajib untuk berpikir cepat gitu. Nah, kemarin itu pada saat adu gagasan. Nah, itu kan, Kang baru juga mau ngomong A, B, C, belum sampai Z, udah dipotong. Kan? Belum, bener itu beneran loh. Jadi menarik sebenarnya, menarik. Tetapi memang gini ya Kang ya. Yang saya tangkap adalah seorang pemimpin itu kan adalah yang bisa mensimplifikasi gagasannya, bisa mensimplifikasi penyampaiannya sehingga bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan semua orang. Ini jadi sarana pembelajaran gitu Kang. Ke depan mungkin ya, wallahu alam misalkan, semoga Allah kasih kesempatan. Saya misalkan jadi salah satu pemimpin Jawa Barat. Ada kesempatan harus jawab selama 30 detik nih. Masalah ini coba masukannya apa gitu. Gitu kan harus cepat gitu, harus secara tersistematis, terukur gitu ya, dan memang tersampaikan secara utuhnya. Nah di adu gagasan itu diuji kan. Ada Pak Sekda Gang ya? Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Sekda juga hadir loh langsung hadir, gitu kan. Di tim juri kan. Deg-degannya nambah itu malah. Kayaknya kalau isinya double kill gitu kan. Iya, kan kalau salah jawab kena juga gitu. Gitu kan. Karena lagi-lagi adalah Pak Sekda memang untuk masyarakat kan ya. Jadi betul, kemarin ketika sudah acara itu Pak PJ Gubernur Jawa Barat tuh langsung Kang, ini siapa pemenangnya dan sebagainya karena apa ya ingin apresiasi karena karya-karya yang dimenangkan oleh dia finalis itu ternyata sangat berimpact kepada masyarakat. Jadi itu apresiasi dari pimpinan kita tuh luar biasa loh Kang. Keren ya. Apalagi Kang Reza langsung pemenang juara 1. Wah, itu mah udah gitu ya. Kang sebenarnya ibaratnya kalau pemenang menjabat lah ya gitu ya. Menjabat sebagai PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat di kategori di Future Leader itu punya rasa apa nih gitu ya? Apakah Kang ini mah kayaknya pengen terus belajar gitu ya atau gimana nih rasanya setelah itu Kang? Ada satu yang bertumbuh gitu Kang. Adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya artinya kalau sekarang tuh melihat bahwa kita kan akan menjadi epicentrum epicentrum value dari teman-teman gitu ya. Teman-teman melihat kita bukan lagi seperti Reza sebelumnya gitu. Reza setelah ini kan otomatis harus bisa lebih baik. Kalau selalu belajar, jangan ditanya Kang. Sekarang mah artinya
kasarnya kita harus one step forward lagi dari teman-teman gitu ya. Bukan berarti kita harus lebih pintar, enggak, tetapi ada kesempatan kita mungkin harus banyak coba untuk mengembangkan diri. Terus kemudian kita harus banyak belajar, kita harus lebih banyak mendengar, kita harus lebih banyak juga berdiskusi gitu kan. Kalau dibilang berat enggak juga, tetapi setidaknya sekarang dari aspek dari aspek mobilitas psikis kita harus sudah berpikir lebih jauh gitu kan. Artinya sekarang sudah melihat permasalahan itu tidak hanya dalam skop kecil, tetapi melihat itu hal yang lebih besar gitu. Melihat itu kemanfaatannya seperti apa. Melihat itu bagaimana kita bisa menginfluence orang dengan lebih baik. Bagaimana kita itu bisa memberikan bisa transfer of knowledge, transfer of skill ataupun transfer of attitude kepada teman-teman ini yang lebih baik gitu kan. Itu yang lebih penting. Apalagi kan kategori future leader ini kan ada kata leadernya nih kan. Nah itu kan the future leader. Sebenarnya depan lah gitu. Masa depan gitu kan. Artinya kan dari sekarang kita harus benar-benar bisa membuktikan bahwa kita ini di masa yang akan datang seperti apa. Apakah kita layak atau tidak gitu. Tetapi kan memang butuh waktu. Tetapi setidaknya sekarang kita harus lebih banyak mengembangkan diri, harus lebih banyak juga bisa lebih baik dari kita hari kemarin gitu kan. Itu kalau saya sekarang tuh. Oke, luar biasa. Ini kayaknya kalau Kang Reza next day one learn gitu ya, satu hari satu pembelajaran, ada hal yang baru. Oh ini kayaknya gini-gini. Keren. Itu harus kan. Harus ya. Harus. Saya sekarang malah lebih sering keluar zona nyaman kan. Misal gini. Saya kalau dibilang bisa bermain alat musik nggak bisa nih. Pengen nyobain deh bisa alat musik. Atau misalkan kemarin saya tuh ngedukel aja masalah pengelolaan keuangan nih. Sekarang saya pengen belajar masalah teknis yang lain gitu. Itu sekarang lagi saya coba gitu kan. Dan memang lumayan ternyata. Kang Galvan kayaknya next jadi hostnya Ajib Podcast kayaknya kan sedang belajar ya. Kang, sebenarnya kalau kita balik lagi nih sebenarnya kan tadi Akang bilang pilihan kedua ya di kepegawaian ketika Bu saya mau maju aja. Berarti ada motivasi tersendiri Kang P ya. Sebenarnya ada motivasi bahwa insya Allah saya maju. Nah itu motivasi apa sih Kang sebenarnya sebelum itu? Motivasi itu yang paling penting, saya ingin membuktikan sama diri saya sendiri Kang. Saya ingin membuktikan sama diri saya sendiri bahwa saya bisa. Kenapa? Karena saya udah jadi PNS kurang lebih dari 2010 sampai sekarang udah hampir 14 tahun Kang. 14 tahun. Achievement saya selama menjadi PNS itu kalau misalkan menjabat ya udah pernah gitu Kang. Tetapi event-event seperti ini saya belum pernah ngikutin Kang. Pemilihan PNS berprestasi ataupun apapun bentuknya lu nggak pernah ngikutin, kontestasi itu nggak pernah ngikutin. Ini mungkin kontestasi pertama sejak saya baru pertama kali kan. Di sana belum berarti kan? Belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali dan saya ingin membuktikan saya bisa gitu. Nah saya coba challenging diri saya, ayo gitu, bisa deh gitu, yakin deh gitu kan. Apapun hasilnya ya. Alam takdir udah ada yang nentuin ya. Qadarullah lah gimana gitu ya. Saya minta support sama istri. Ya kemudian istri bilang, ayo dicoba katanya manfaatnya banyak, pasti banyak. Ya alhamdulillah, saya coba aja yuk gitu. Coba terus Kang ya. Coba terus. Keren ini mah sekali coba langsung juara 1 Kang. Fun fact-nya saya tahun kemarin coba Kang. Oh di fun fact-nya, tetapi nggak lolos administrasi. Yang PNS ini juga sama. Iya sama. Kalau tahun kemarin kan sebenarnya persyaratannya mungkin nggak banyak juga, tetapi mungkin saya waktu itu memang persyaratan karena saya baru tahu itu H-2 penutupan Kang. H-2 penutupan, lalu coba cek gimana ya gagasan-gagasannya atau misalkan apa yang sudah saya laksanakan selama ini yang mau saya dorong gitu kan. Waktu 2 hari ternyata emang nggak cukup kan. Saya bikin video pun dalam tanda kutip ya mungkin videonya nggak bisa menjabarkan seperti apa gagasan itu secara utuh. Nggak ada testimoni kan, nggak ada testimoni, cuma gitu modal karena makalah sama video saya sejarah. Jadi ya memang secara administrasi pun dulu tidak memenuhi sih kan. Nah, pada saat ada kesempatan lagi, saya bilang ini momennya nih. Momennya harus coba. Keren banget. Sebenarnya kalau dibilang administrasi ya 2 hari itu maksudnya kurang persiapan aja Kang gitu ya. Tapi kan ketika bertemu kesempatan yang baru di tahun selanjutnya ternyata alhamdulillah. Saya pantengin loh Kang. Oh pantengin? Saya pantengin, saya tungguin. Untuk yang tahun 2024 saya tungguin. Jujur itu saya tungguin. Dipantengin Instagram BKD Instagram Jabar. BKD-nya gitu kan. Karena teman-teman BKD juga ada saya nanyain, tahun ini ada nggak nih PNS berprestasi? Ada katanya. Udah saya pasti ikut deh, saya mencobain ikut gitu. Jadi pas hari pertama pengumuman itu saya langsung tuh mulai
mulai bergerilya ngelengkapin semuanya dan lain-lain. Kayaknya Kang Reza bakal ketagihannya ikut kompetisi-kompetisi seperti ini. Harus kan, harus. Karena itu mengukur diri kita kan sebenarnya betul, ya. Betul. Itu mengukur diri kita dan mendorong diri kita untuk jadi lebih baik kan. Jadi mungkin teman-teman harus melihat kontestasi ini dalam aspek yang benar-benar besar gitu kan. Jangan lihat ya kadang-kadang ya kalau misalkan mau lihat ada hadiahnya nih gitu ya. Sebenarnya nggak di luar itu Kang. Kalau kita benar-benar lihat ya dari aspek kompetensi kita bakal benar-benar kita mempush kita untuk benar-benar banyak belajar. Relasi Kang. Nah, relasi kita dulu saya nggak kenal Prof Ridwan, Prof Agus, sekarang alhamdulillah kenal gitu kan, Pak Dr. Ferry gitu ya. Nah, sekarang bisa memberanikan diri ketika ketemu mereka diskusi juga misalkan atau dengan teman-teman lain Kang. Termasuk saya pada saat kontes ini kan lihatlah banyak teman-teman gitu pada saat nunggu juga diskusi sama teman-teman konsep mereka kesan. Alhamdulillah Kang. Dari aspek wawancara itu saya udah lihat bener teman-teman yang ikut kontes ini itu bukan orang sembarangan Kang. Bukan orang sembarangan. Saya lihat kayak misalkan yang masuk 6 besar ya, yang benar-benar 6 besar itu yang kita pernah lewatin wawancara bareng. Fun fact-nya kayak saya, Kang Taufan, Teh Ribka itu dari wawancara sehari bersama. Harinya samaan, samaan gitu ya. Wawancaranya berurutan lagi. Saya dulu, Teh Ribka, terus kalau nggak salah Kang Taufan gitu ya urutannya. Kemudian di situ kan banyak tuh Kang, kita diskusi juga nanya ke mereka ini gimana nih konsepnya apa. Sama Kang Taufan terus banyak juga diskusi gitu waktu itu. Bagus, keren. Bahkan saya jadi mengeksplor dunia baru ketika diskusi dengan mereka. Oh tahu loh gini loh tentang kepegawaian itu ketika diskusi sama Kang Taufan, misalkan sama Kang Kelly, sama Kang Iqbal gitu ya. Itu diskusi, oh dunia kepegawaiannya seperti ini. Ketika ngobrol sama Teh Ribka juga pernah, oh ternyata dunia ke-PU-an tuh seperti ini. Itu. Sumedang ya Kang ikut dari Bogor. Bogor ya. Waktu dengar gagasan dia dan lain-lain. Keren Kang. Luar biasa. Karena kan itu udah itu kalau bisa juara 1 semua kemarin saya benar tuh juara 1 semua deh. Bingung Kang jadi juga Kang. Oh gitu. Iya. Bingung ini orang-orang hebat semua. Gak akan mungkin gak sembarang karena kan kemarin juga kita perlu di highlight gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang sangat luar biasa ketika kemarin dianugerahkan sebagai PNS berprestasi gitu. Semuanya menang Kang, itu semuanya menang yakin. Semua yang terbaik juga yang dipilih sama Dewan Juri itu keren banget sih Kang. Kang, perbedaannya sekarang apa ya kalau dibilang aduh udah menjabat nih sebagai juara pertama gitu kan tadi Akang udah bilang juga lebih termotivasi lagi untuk mengikuti yang lainnya juga untuk lebih baik lagi. Ada lagi nggak sih Kang perbedaannya dalam diri bahwa ya mungkin ini menjadi tanggung jawab besar juga karena sekarang kalau kita lihat ini udah menjadi role model kita nih kan sesosok di future leader di masa depan seperti ini gitu ya. Nah itu gimana? Ya itu Kang tadi kita ada diskusi ya. Kalau tanggung jawab itu pasti ada gitu. Sekarang itu, tapi saya nggak nganggap sebagai beban ya. Saya anggapnya sebagai hal yang memang harus dinikmati dan dijalani. Karena apapun yang terjadi kemarin, kemudian hari ini Reza yang hari ini kan tidak berbeda juga. Hanya saja yang sekarang mendorong saya itu bagaimana untuk menjadi pribadi yang terus lebih baik dari kemarin gitu kan. Karena setidaknya tanggung jawab sekarang itu saya harus benar-benar bisa menunjukkan sama teman-teman. Yuk generasi muda nih kita punya kesempatan sekarang nih gitu kan. Ada kontestasi ini kita munculkan gagasan kita, yuk kita bikin dunia lebih baik. Yuk kita bikin Jawa Barat lebih baik. Dari skop-skop kecil aja. Kontestasi ini kan sudah membuat kita untuk menjadi lebih baik dari kita sebelumnya. Sekarang bagaimana kita yang sudah lebih baik ini menginfluence sekitar kita, menginfluence organisasi kita, dan menginfluence yang lebih besar lagi untuk lebih baik lagi. Itu sebenarnya yang sekarang bukan jadi beban atau tanggung jawab ya Kang ya, malah menjadi target, malah menjadi sebuah visi. Oh visi kita bisa menjadi lebih baik nih. Multi aspek mungkin bukan hanya dari aspek gagasan yang terkait keuangan ini aja gitu Kang, tetapi mungkin dalam berbagai aspek gitu. Itu sih Kang sekarang. Oke. Sangat luar biasa Kang. Satu lagi nih Kang, kemarin ketika di terakhir anugerahan ketika datang ke acara, gimana Kang rasanya Kang? Saya pakai baju adat ke acara PNSDP itu gimana perasaannya? Ini nih Kang, saya pakai baju adat Sunda itu baru 3 kali seumur hidup saya. Baru 3 kali? 3 kali seumur hidup saya. Yang pertama pada saat saya di Hitan, waktu SD, gitu ya. Karena waktu di Hitan di Bandung juga. Yang kedua pada satu wawancara. Wawancara ya kemarin. Dan yang ketiga kemarin. Gimana perasaan datang Kang dengan serba merah gitu? Deg-degan Kang, deg-degan banget, deg-degan. Dibilang malamnya alhamdulillah bisa tidur, bisa bangun tepat waktu.
datang juga bisa tepat waktu. Tapi semenjak turun dari mobil di parkiran, Kang, itu deg-degannya lebih kerasa, lebih kerasa. Datang ketemu teman-teman gitu ya, orang-orang hebat lainnya gitu, lihat pimpinan-pimpinan yang lain juga gitu yang hadir, kemudian inspirasi-inspirasi kita juga ya, Kang ya. Banyak hebat orang pimpinan-pimpinan kita Jawa Barat itu orang hebat semua, Kang, saya akui. Kemampuan mereka dalam memecahkan masalahnya, kemampuan dalam mengelaborasi gagasannya, dan itu orang hebat semua. Sehingga ketika ketemu mereka, Kang, di ruangan itu gitu, ngelihat di situ ada pimpinan-pimpinan kita, deg-degannya tambah, kekhawatirannya tambah juga tuh. Kalau pernah mungkin lihat orang berkulit hitam kayak saya, pucet ya itu waktu itu, hari itu mungkin kan saya pucet banget itu, deg-degan juga tuh. Gak kelihatan di atas panggung kan? Kan udah seneng kan, itu darahnya udah ngalir lagi tuh kayaknya. Kayaknya pas lampu dimatiin kayak pas udah ke sesi kedua pengumuman naik lagi gitu ya. Itu udah luar biasa. Kang nih boleh nih sedikit jangan sedikit dong kalau tips harus banyak nih ya. Karena di tahun 2025 juga pasti kita akan menyiapkan juga nih teman-teman dari tim penghargaan. Ini tipsnya apa nih, Kang, buat teman-teman dari anak-anak muda PNS Jabar harus bersiap juga untuk ikut lagi di PNS Berprestasi Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Ini nih. Yang pertama, Kang, apa tuh, Kang? Harus berani mencoba. Nah, itu poinnya. Jadi teman-teman ASN muda nih ya, ASN muda Jawa Barat gitu ya, ada kesempatan ini jarang. Kalau teman-teman punya teman-teman di Pemprov lain atau di kementerian lembaga, ada, tetapi tidak sewah yang ada di sini. Kesempatannya setiap tahun ada, ya, ikutin. Masalah menang nggak menang nanti dulu. Ya, yang penting persiapkan diri semaksimal mungkin. Siapkan mental semaksimal mungkin. Siapkan substansi, ide, gagasan, dan inovasinya yang betul-betul semaksimal mungkin gitu, Kang ya. Bangun jejaring yang kuat. Bangun jejaring yang kuat karena memang nanti pada saat visitasi itu kan orang akan dilihat sebagai betul nggak sih sebenarnya gitu. Betul nggak kita ini seperti apa di menurut orang lain. Mempertanggungjawabkan apa yang kita karyakan kan. Iya betul kan. Karena kan diuji juga di situ. Nanti orang akan lihat sebenarnya apa yang gagasan dia ini benar nggak sama yang dia lakukan dan lain-lain. Itu menjadi pertanyaan berikutnya juga. Yang berikutnya juga mental tadi udah ya, Kang ya. Secara psikologis juga harus kuat. Dan yang paling penting dilihat event ini bukan dari bukan dari hadiahnya atau apa, Kang, tapi dilihat dari kemanfaatannya. Manfaatnya besar sekali. Tadi kita udah diskusi juga gitu, Kang ya, ketemu orang-orang hebat, belajar hal-hal baru, mendorong kita untuk menjadi lebih baik gitu, Kang. Ini kesempatan mahal. Kalau mungkin kita sehari-hari gitu ya di kantor hanya melaksanakan kegiatan yang as usual aja gitu, Kang, nggak ada deg-degannya, Kang. Gak ada ruang kita untuk benar-benar meningkatkan, mendorong diri kita untuk melewati batas itu. Tapi ketika kita mengikuti kontestasi ini, insya Allah kita akan bisa melewati border itu. Nah, ini kesempatan yang baik, menunjukkan bahwa oh ya udah emang kita bisa. Ketika kita bisa, berarti banyak impact ke belakangnya itu bisa. Ya misalkan nih, Kang ya, ada satu manfaatnya. Misalkan kalau kita di Jawa Barat ada talent box, itu kan talent box kita berpengaruh juga. Talent box kita itu benefitnya banyak juga tuh ke belakangnya itu gitu ya. Kemudian juga dari aspek relasi, Kang. Alhamdulillah kan kita punya jadi banyak teman lagi nih dari kabupaten kota, dari instansi pemerintah daerah, dari SKPD yang lain gitu kan. Itu mahal juga, Kang. Karena kadang-kadang kalau di kantor aja kita ketemu orang itu aja gitu kan. Nah, ini kesempatan mahal. Jadi yang paling wajib itu pertama kita harus siap gitu ya. Ada kesempatan langsung ikutin. Udah. Gak usah mikir masalah apa-apa dulu gitu, Kang. Karena saya juga nyesel kemarin terlalu khawatir gitu, Kang. Terlalu khawatir. Artinya ternyata momen ini tuh memang harus dinikmati, dijalani, dan ternyata bener banyak banget manfaatnya. Kayaknya Kang Reza kalau udah selesai dinobatkan asa kangen tuh yang kemarin-kemarin teh atau enggak? Itu adalah pengalaman yang sangat indah untuk dikenang gitu, Kang ya. Tetapi kita butuh waktu jeda sebentar untuk lagi ya? Masuk lagi, ikut lagi. Oke, kita tunggu nanti di ASN Talent Fest ya. Amin, siap. Semoga Jawa Barat menang lagi, Kang. Kemarin tuh keren tuh. Ada TNND juga menang. TNND, Kang Teguh. Ada Pak Teguh dari ini ya, Lurah Kota Bandung, iya. Antapani kalau nggak salah, Pak Teguh itu. Dan juga itu inspiratif, Kang. Itu inspirasi saya. Itu teman-teman saya yang hebat. Saya terinspirasi dari TNND, dari Kang Teguh gitu ya. Fun fact-nya kan kami seangkatan juga. Kemudian Kang Teguh sama saya dulu sama-sama kami di Pekanbaru
gitu ya. Saya selama kurang lebih 3 tahun tuh sama-sama sama Kang Teguh. Jadi ketika melihat mereka bisa kan, saya juga termotivasi. Teman-teman saya bisa, saya harus coba, saya harus bisa. Itu juga hebat hidup satu. Keren. Kang, hatur nuhun, ini sangat luar biasa juga masih Akang Teteh di sini juga. Ternyata di balik kemarin penobatan tuh ceritanya luar biasa juga gitu. Ibaratnya kalau orang Sunda mah nggak ujuk-ujuk inobatan gitu. Enggak, itu ternyata prosesnya itu luar biasa juga Kang ya. Sampai kemarin tanggal 3 itu kan nunggunya lama Kang ya, dari cukup lama Kang. Tahap adu gagasan sampai ke persiapan anugerah itu juga lama, dan deg-degan juga itu tuh nunggunya. Luar biasa, hatur nuhun Kang. Sudah bercerita di Aji Podcast. Pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa, dan juga ini Akang Teteh juga yang nanti bersiap nih di tahun berikutnya, karena biasanya di bulan Februari Maret itu udah ada hawar-hawarnya Kang gitu ya. Pokoknya saran saya nih Kang, ini udah selesai nih yang tahap sekarang dari sekarang pantengin deh. Nah, pantengin terus. Ada adminnya di bawah Kang nanti. Oke, hatur nuhun. Sami-sami Kang, tetap terus menginspirasi, dan juga insya Allah ya dengan karya-karyanya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Amin, Allahumma amin. Dan Kang, boleh dibaca dong di atas tuh. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan follow Instagramnya, YouTube-nya BKD Jabar. Dan juga ini ada juga YouTube dan juga Instagram BPKAD Jabar. Ini tenggelam. Ya, kalau itu mah ya. Nanti kalau untuk BPKAD Jabar khususnya tolong teman-teman di follow juga ya. Kang, gimana kalau ada yang mau nanya nama Instagram Akang apa, mau nanya-nanya, boleh nggak sih? Boleh aja sih. Boleh. Kalau Instagram saya @rfsalampesi. Oke ya. Itu tuh nanti kalau bisa ada yang mau nanya, Kang kumaha sih deg-degan caranya persiapan ya gitu, pasti kan? Jangan nanya masih single atau enggak, saya udah punya istri, anak udah 2 anaknya tos 2 tos aya nu gaduhna nya. Baik Akang Teteh, sampai ketemu lagi nanti di Ajib selanjutnya, dan pasti banyak juga cerita-cerita menarik dari narasumber-narasumber yang sangat hebat hari ini ya, luar biasa. Dan jangan lupa ya, tetap saksikan Ajib Podcast, saya Sen Jabar, ikut bicara Ajib Aji. Oke.